Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Juliana Asmawati. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, apa sih cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Jadi, cita-cita itu adalah harapan seseorang ingin menjadi seperti apa ke depannya nanti. Nah, kita akan melihat gambar dari beberapa profesi yang bisa kita jadikan cita-cita kita untuk ke depannya nanti. Nah, gambar ini adalah gambar seorang guru. Apa sih kegiatan utama sehari-hari dari seorang guru ini? Nah, kegiatan utamanya adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang arsitek. Nah, kegiatan utama dari seorang arsitek adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan. Kemudian selanjutnya adalah dokter hewan. Nah, apa sih kegiatan utamanya? Kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang pelukis. Nah, kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Nah, seorang pelukis juga bisa melukis baik itu pemandangan maupun wajah seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang pilot. Nah, kegiatan utama dari seorang pilot adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tujuan utamanya. Nah, sampai di sini, apakah adik-adik sudah mengerti apa itu cita-cita? Baik, kalau sudah mengerti, bagaimanakah dengan adik-adik? Apakah adik-adik mempunyai cita-cita? Ingin menjadi apakah ke depannya? Nah, sikap seperti apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Sikap yang harus kita lakukan adalah tekun dalam belajar, disiplin, rajin berdoa, dan jangan berputus asa. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah puisi, yaitu puisi Cita-Citaku. Nah, apa sih puisi itu? Puisi adalah ungkapan perasaan seseorang dengan bahasanya yang sangat indah. Kemudian kita lihat bersama-sama puisi ini. Ibu akan membacanya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Nah, dari puisi ini kita bisa melihat ada beberapa baris dan juga ada beberapa bait. Nah, apa sih baris itu? Baris merupakan kumpulan dari satu kesatuan sebuah kalimat. Contohnya, anganku melayang ke masa depan. Nah, dari kalimat-kalimat ini tersusun menjadi sebuah baris. Kemudian apa itu bait? Bait adalah kumpulan dari beberapa baris. Contohnya, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, dari keempat baris ini terbentuklah sebuah bait. Dan dari puisi Cita-Citaku ini terdapat 2 buah bait. Nah, kita akan membacakan percakapan antara Lani dan Udin. Yang pertama adalah Lani. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi tersebut ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu.
bercanda itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Nah, kita sudah membaca percakapan antara Udin dan Lani. Sementara Lani ingin menjadi seorang dokter hewan, cita-citanya. Dan Udin memiliki beberapa hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Dan bagaimana kamu memeliharanya di rumah? Nah, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, makhluk hidup itu memiliki tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak ada makhluk hidup yang sekali lahir langsung menjadi makhluk hidup yang bertumbuh dan menjadi yang dewasa. Kemudian, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan memiliki sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis sempurna. Nah, contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur, kemudian berubah menjadi ulat. Nah, selanjutnya berubah menjadi kepompong, kemudian yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna, karena setiap pertumbuhan dan perkembangannya mengalami perubahan bentuk. Nah, sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis metamorfosis sempurna adalah contohnya seperti ayam. Dari telur kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam remaja, dan menjadi ayam dewasa. Nah, kenapa disebut dengan metamorfosis tidak sempurna adalah karena setiap pertumbuhannya tidak selalu mengalami perubahan seperti kupu-kupu, hanya saja pada telur berubah menjadi anak ayam. Inilah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Kemudian puisi adalah ungkapan perasaan seseorang dengan bahasanya yang sangat indah. Kemudian setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sekian pembelajaran kita. Karena tadi kita sudah dimulai dengan berdoa, langkah baiknya dan saat ini kita akhiri dengan berdoa juga. Marilah kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat siang anak-anak.